Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab haji. Bab yang ke-75 yaitu bab ma yaqulu idza raqiba ila safaril hajj wa ghairihi. Yaitu bab yang menjelaskan tentang apa yang dibaca ketika seorang naik kendaraan untuk melakukan safar atau perjalanan untuk melakukan ibadah haji ataupun yang lainnya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dah Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil ahli wal mal wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW ketika menaiki kendaraannya, menaiki untanya, kemudian ketika beliau ingin melakukan safar, maka beliau bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-13, di mana Nabi SAW ketika naik kendaraan, di mana beliau menaiki kendaraan itu ketika ingin melakukan safar, bertakbir 3 kali, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah SWT yang telah memudahkan bagi kami ini, yaitu ini maksudnya adalah kendaraan ini, di mana di zaman dahulu kendaraannya berupa unta, kuda ataupun keledai. Maka memuji Allah SWT, ya Maha suci Allah yang telah memudahkan bagi kami kendaraan ini. Dan subhana artinya Maha suci Allah, di mana Allah SWT tidak butuh kendaraan. Jadi kalimat tasbih yang artinya adalah at-tanzih, yaitu mensucikan Allah SWT. Kita manusia butuh kendaraan, tapi Allah SWT tidak butuh. Maka kita baca ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana. Maha suci Allah. Karena Allah SWT tidak butuh kendaraan, kita butuh kendaraan.
Allah SWT yang memudahkan bagi kami ini ya, kendaraan di zaman dahulu ya seperti unta, kuda ataupun keledai. Unta yang tentunya fisiknya lebih besar daripada manusia, tapi Allah SWT mudahkan. Allah tundukkan. Dan itu adalah nikmat dari Allah SWT. Unta yang besar bisa tunduk kepada manusia. Kalau Allah tidak tundukkan, nggak mungkin bisa untuk ditunggangi. Termasuk juga kuda yang sangat kuat. Termasuk juga tentunya hari ini Allah SWT memudahkan bagi manusia untuk melakukan perjalanan dengan sarana transportasi yang bermacam-macam. Mungkin motor, mobil, dan kapal ataupun pesawat. Ya, termasuk tentunya. Kita bersyukur kepada Allah SWT di mana Allah memudahkan itu semua. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami memiliki kemampuan ya, untuk memudahkannya. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, maka kita tidak mampu. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, mungkin tidak bisa manusia bikin pesawat, bikin kapal, bikin mobil, nggak bisa. Allah SWT yang memudahkan itu semua. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita akan kepada Rabb kita akan kembali. Di mana kita ketika kita melakukan safar, kita mengingat kita melakukan safar misalnya dari Bengkulu ke Jakarta. Kita ingat kita melakukan safar, dan itu safar di dunia, perjalanan di dunia. Tetapi ketika kita safar tersebut, kita ingat hakikat kita juga di dunia ini sedang safar menuju akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka kita lihat di sini, walaupun ini doa safar yang kita melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, tapi kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Hakikatnya kita di dunia sedang safar juga, sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Kita tinggal di dunia, hakikatnya hanya menunggu giliran di mana kita akan pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, kemudian pindah ke alam yang kekal, yaitu akhirat. Maka Allah SWT dan Rasulnya mengingatkan kita, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau dalam safar kami ini albirra wat taqwa. Albirra wat taqwa. Albirra kebaikan. Kata para ulama, albirra dimutlakan adalah kebaikan. Seluruh kebaikan. Ketika digabungkan dengan kalimat takwa, maka albirra artinya seluruh amal kebaikan yang berupa perintah Allah SWT. Wat taqwa adalah larangan Allah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Sungguhnya kami ya Allah dalam perjalanan kami ini meminta kepada Engkau albirra, yaitu agar kami bisa melakukan ketaatan kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau perintahkan. Wat taqwa, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kita melakukan safar, kita juga tetap melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita juga tetap meninggalkan apa yang dilarang. Kita tidak hanya melakukan perintah-perintah Allah ketika kita mukim, tapi juga ketika kita safar, kita juga melakukan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan Allah. Wa minal amali ma tarda, dan juga kami memohon kepada Engkau ya Allah amal-amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ketika safar, apapun safar yang kita lakukan, mungkin safarnya piknik ataupun silaturahim, ataupun kita safar yang pegawai misalnya
dinas luar dan sebagainya. Tetap baca doa ini. Wa minal amali ma tardo. Agar kita bisa melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau ringankan bagi kami perjalanan kami ini. Ringankan. Karena apa? Safar itu sesuatu yang berat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Inna safar qit'atun minal adzab. Bahwasanya safar itu adalah bagian dari azab. Walaupun kita safarnya dengan pesawat, tetap aja. Safar itu adalah, kata Nabi, qit'atun minal adzab. Sebagian dari azab. Karena berbeda kita tinggal di rumah kita dengan kita pergi, walaupun kita naik pesawat. Maka kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan, Allah ringankan bagi kita safar. Watwi anna bu'dahu. Yaitu watwi anna bu'dahu, artinya kita minta kepada Allah agar kita merasakan, ya arti watwi itu artinya adalah ibaratnya buku, ya kalau buku ini kita lipat, dilipat namanya itwi. Artinya kita minta kepada Allah agar jaraknya terasa pendek. Mungkin kalau menurut logika sekian ratus kilo kita akan menempuh perjalanan. Tapi kita minta kepada Allah, watwi anna bu'dahu. Jadikan jaraknya itu Engkau pendekkan ya Allah. Engkau gulung. Artinya kita enggak merasa itu jauh. Sebab kalau kita merasa jauh, ya tentunya kita akan merasa capek. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah teman selama perjalanan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah teman selama perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan Engkau adalah pengganti kami di keluarga kami yang kami tinggalkan. Ya subhanallah, doa ini sangat bagus. Ya Allah, Engkau adalah sahib fis safar. Engkau adalah teman ketika melakukan perjalanan. Di mana Allah SWT, kita meminta kepada Allah agar Allah menemani kita. Menemani dengan apa? Allah SWT menemani dengan penjagaannya. Agar Allah SWT menemani kita dengan pertolongannya. Ketika kita safar, dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan pertolongan, dijaga, dilindungi oleh Allah SWT. Wal khalifatu fil ahl, dan juga pengganti kami di keluarga. Kita pergi, keluarga tinggal. Siapa yang menggantikan? Siapa yang melindungi mereka? Siapa yang menjaga mereka? Allah SWT. Kita titipkan mereka kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari wa'tha' as-safar. Yaitu wa'tha' artinya kesulitan, kesusahan, atau kecapean dari safar ini, dari perjalanan ini. Kita mohon kepada Allah agar tidak capek dalam perjalanan. Maka seorang kalau dia baca doa ini, maka dia walaupun kadang sering safar apa saja, dia nggak capek. Kita lihat ada sebagian ustadz, beliau melakukan safar ke sini, kok nggak capek ya? Baru tiba di rumah langsung pergi lagi ini. Karena baca doa. Kita cuma melakukan sedikit aja udah capek. Sudah mengeluh. Baru berapa jam sudah capek. Kenapa? Kita nggak baca doa mungkin. Nah, ini pentingnya kita berdoa sama Allah SWT. Karena yang memudahkan itu semua Allah. Maka baca doa. Kita baca doa, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari capeknya safar ini. Walaupun kita kadang melakukan perjalanan yang jauh, tapi kalau kita baca doa, insya Allah nggak capek. Itu kuncinya, itu rahasianya. Tapi kalau kita nggak baca doa, walaupun dekat cuman, masih di provinsi Bengkulu, belum keluar dari Bengkulu, udah ngeluh-ngeluh kita. Capek. Bukan persoalan, dia sudah terbiasa melakukan perjalanan. Bukan masalah terbiasa. Masalahnya adalah doa. Itu adalah pertolongan dari Allah SWT. Rahasianya adalah doa.
Bukan karena dia sudah terbiasa melakukan perjalanan, bukan. Rahasianya doa. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kecapean ketika safar. Wa ka'abatil manzar, dan juga ka'abatil manzar artinya penampilan yang enggak enak dilihat, yang mungkin acak-acakan dan sebagainya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita tidak enak dilihat orang. Ya, yang jelas ketika safar itu pasti kita tidak teratur. Ya mungkin di safar mungkin ketiduran, mungkin macam-macam lah. Tapi ada orang yang dia segar aja dia. Karena baca doa, wa ka'abatil manzar. Kita berlindung kepada Allah SWT agar dijauhkan dari pandangan yang tidak baik. Orang memandang kita, melihat kita enggak enak, buruk. Wasu'il munqalib, dan juga kembali yang buruk. Kita kembali kepada keluarga juga, ketika kita pulang, keluarga melihat, wah ini kelihatan capeknya, kelihatan semrawutnya. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Fil ahli wal mal. Wasu'il munqalab fil ahli wal mal, dan juga buruknya, nah ini buruk tempat kembali, baik tadi kalau kita berlindung kepada Allah dari kitanya yang buruk ya, penampilannya. Wasu'il munqalab fil ahli wal mal, yaitu buruknya tempat kembali baik keluarga ataupun harta. Maksudnya ketika kita kembali, kita melihat keluarga kita juga bagus. Enggak kita lihat mereka dalam keadaan pemandangan yang tidak kita suka, baik harta ataupun keluarga. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna, dan ketika pulang dari safar, perjalanan pulang menuju kembali ke rumah, membaca doa itu lagi, kemudian wa zada fihinna, kemudian menambahkan di dalamnya ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Yaitu ayibun, ya, kembali, taibun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, abidun, menyembah Allah Subhanahu wa taala, li rabbina hamidun, kepada Rabb kami memuji. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita safar. Ketika kita safar dan ketika kita sudah naik kendaraan. Disebutkan, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya doa yang panjang yang kita baca ini doa ketika kita melakukan safar kemana saja. Walaupun di sini disebutkan oleh Imam Muslim tadi, Imam Nawawi, judulnya adalah Safaril Hajj, yaitu Safaril Hajj wa ghairihi, yaitu perjalanan haji ataupun yang lainnya. Tapi para ulama menyebutkan secara umum doa ini dibaca ketika kita mau safar, kemana aja safarnya. Yang penting itu safar. Baik itu kita safarnya dalam rangka silaturahim ke keluarga, ataupun kita piknik jalan-jalan, ataupun kita dinas luar, ataupun macam-macam. Apalah namanya. Maka kita baca doa ini, doa safar ini. Yang mana doa ini dibaca secara lengkap kalau kita melakukan safar. Adapun kalau kita naik kendaraan biasa saja, kita enggak safar, tapi kita mau ke kantor misalnya, mau ke sekolah, mau ke kampus, mau ke pasar misalnya. Maka dikatakan apa doa yang kita baca? Doa naik kendaraan. Kata Syekh Utsaimin, baca ya bagian pertamanya, yaitu yang disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 13, yaitu yang pertama, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kendaraan. Tapi kalau kita safar, tambahkan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa, dan seterusnya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini seperti yang kita sebutkan tadi, doa ini sangat bagus. Di dalamnya bagaimana ketika kita
naik kendaraan, yang mana kendaraan itu Allah mudahkan buat kita. Baik kendaraan di zaman dahulu ataupun sekarang, Allah mudahkan itu. Kok bisa kita mengendarainya, motor, mobil, ataupun apapun yang kita kendarai, Allah mudahkan. Itu Allah yang mudahkan. Bukan karena kepandaian kita, oh saya sudah pandai bawa motor ini, bawa mobil. Bukan. Allah yang mudahkan itu. Gampang bagi Allah membuat kita cedera, kecelakaan, gampang. Hilang bautnya satu, terpelanting kita. Maka kita minta kepada Allah SWT apa? Kemudahan. Ya Allah, kita memuji Allah bahwasanya Allah yang memudahkan ini semua. Yang mana ini mengingatkan kita agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Kendaraan yang kita naiki itu Allah mudahkan. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, termasuk tadi apa? Doa safar. Kita melakukan safar, pulang kampung dan sebagainya, baca doa ini sehingga kita nggak capek di jalan, nggak merasa capek. Kita bisa lihat tadi bagaimana kita isi doa ini sangat bagus. Maka hendaknya kita baca doa ini. Di mana dalam doa ini kita minta kepada Allah agar kita tetap berada dalam ketaatan, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Tetap kita diberikan hidayah dan taufik untuk beramal, melakukan amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita minta kepada Allah agar perjalanan ini dimudahkan oleh Allah, didekatkan oleh Allah. Kita minta Allah menemani kita dan juga menjaga keluarga yang ditinggal. Kita minta agar kesulitan dalam safar ini kita tidak rasakan. Maka ini adalah doa, ya. Kandungan doa ini sangat baik, ya. Bagaimana kita ketika kita safar melakukan perjalanan, hendaknya kita membaca doa ini agar kita dapat faedah tentunya dari doa ini. Dan ini Nabi selalu baca doa ini. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW, setiap beliau sudah menaiki kendaraan beliau, unta beliau, dan ingin safar, beliau baca doa ini. Yang dimulai dengan takbir 3 kali. Kemudian dalam riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Sarjis, qala kana Rasulullah SAW idza safara yata'awwadhu min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wal haur ba'dal kaur wa da'watul madhlum wa su'al manzar fil ahli wal mal. Dari Abdullah bin Sarjis, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika setiap safar senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari kecapean safar, dari kesusahan dalam perjalanan, dan juga dari buruknya ketika kembali. Kemudian juga berlindung kepada Allah SWT dari kembalinya seseorang ketika diberikan kemudahan, kemudian kembali dia mendapatkan kesusahan. Nah, berlindung dari itu. Al-haur ba'dal kaur. Al-haur artinya kembali. Al-kaur artinya kemudahan. Al-ghina. Maka berlindung kepada Allah dari setelah Allah berikan kemudahan, kemudian kembali susah. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Wa da'watul mazlum. Berlindung dari doanya orang yang terzalimi. Maksudnya apa? Berlindung kepada Allah dari doa orang yang terzalimi berarti kita tidak menzalimi orang ketika safar. Sebab kalau kita menzalimi orang berarti orang itu akan mendoakan. Dan doanya orang yang dizalimi mustajab. Kita ingin ketika kita safar, kita tidak menzalimi orang lain ketika safar itu. So doanya orang yang mazlum dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga su'ul manzar fil ahli wal mal, yaitu kita berlindung kepada Allah agar kita tidak melihat sesuatu yang buruk, ya. Maksudnya su'ul manzar, sesuatu yang buruk, pemandangan yang buruk dari keluarga kita ataupun harta kita. Itu artinya su'ul manzar. Kita melihat pemandangan yang buruk dari keluarga kita. Mungkin kita pulang ternyata mungkin keluarga kita dalam pemandangan yang buruk, mungkin sakit atau apa. Kita berlindung kepada Allah dari itu. Atau harta mungkin hilang, dicuri atau diambil, macam-macam. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut.
Kemudian bab selanjutnya, bab ma yaqulu idza qafala min safaril hajj wa ghairihi, yaitu apa yang dibaca ketika pulang dari perjalanan haji ataupun yang lainnya. Hadis dari Abdullah bin Umar juga, karena Rasulullah SAW idza qafala minal juyush awis saraya awil hajj awil umrah idza awfa ala thaniyatin aw fadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara abada wa hazamal ahzaba wahdah. Yaitu Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW ketika pulang membawa pasukan, pulang dari jihad atau pulang dari haji atau pulang dari umrah, maka ketika beliau berada di tempat yang tinggi, maka beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya, bagi Allah SWT kekuasaan dan baginya juga segala pujian, dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Aibun taibun, aibun ini kembali, taibun bertobat kepada Allah. Abidun menyembah kepadanya, sajidun sujud kepadanya, dan li rabbina hamidun dan hanya kepada Rabb kami memuji. Sadaqallahu wa'dah wa nasara abda. Maka sungguh benar janji Allah dan Allah SWT menolong hambanya, wa hazamal ahzaba, dan Allah menghancurkan seluruh pasukan musuh itu dengan sendirinya. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika pulang dari jihad, ya, atau pulang dari haji ataupun umrah, ketika berada di tempat yang tinggi, maksudnya apa? Ketika ala thaniyatin, yaitu Nabi SAW ketika pulang dari suatu perjalanan, terkhusus di sini pulang dari jihad atau pulang dari haji ataupun umrah, beliau sebelum masuk Madinah beliau pergi ke tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu, atau melewati tempat yang tinggi, kemudian beliau bertakbir. Dan ini mengingatkan, ya, ketika kita berada di tempat yang tinggi, agar kita bertakbir. Kenapa? Karena seorang ketika dia berada di tempat yang tinggi, biasanya dia merasa hebat. Karena orang semua di bawah kecil, rendah. Maka dia hikmahnya apa kita bertakbir, agar kita memuji, agar kita ingat bahwasanya Allah yang Maha Besar. Ketika kita berada di tempat yang tinggi, orang yang di bawah kita kecil semua. Kita bertakbir agar kita tidak lupa diri. Makanya disyariatkan apa? Ketika dalam perjalanan, dalam hadis Jabir mengatakan in kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Yaitu ini salah satu faedahnya. Di mana ketika kita melakukan perjalanan, ketika jalan kita menanjak, kita bertakbir. Kita jalannya menanjak, kemudian kita berada di tempat yang tinggi, kita bertakbir kepada Allah. Kita mengagungkan Allah SWT, bahwasanya Allah yang Maha Besar. Kita tidak merasa diri kita besar. Wa idza nazalna sabbahna, kata Jabir, kalau kami turun, jalannya menurun, maka kita bertasbih, memuji Allah, karena Allah enggak disucikan dari sifat yang rendah. Kita turun rendah. Maka bisa kita lihat bagaimana syariat Islam itu sempurna. Ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita bertakbir. Ketika kita berada di tempat yang rendah, kita bertasbih. Ini semua adalah menunjukkan bagaimana kita ingat kepada Allah SWT. Ketika kita berada di tempat yang tinggi, kita ingat Allah SWT yang paling besar. Ketika kita turun, kita mensucikan Allah, bahwasanya Allah SWT itu suci dari aib, dari kekurangan, dari tempat yang rendah.
Maka ini disebutkan ya, di antara doa yang dibaca ketika pulang ya dari jihad ataupun pulang dari haji ataupun umroh. Ini adalah tambahan doa yang dibaca tadi. Jadi ketika kita pulang, tapi ini khususnya ketika sudah mendekati tempat atau mendekati rumahnya atau kampungnya. Jadi Nabi ketika balik ke Madinah, beliau biasanya melewati Thaniyah, itu tempat yang tinggi, kemudian beliau membaca ini. Sedangkan yang doa yang dibaca sebelumnya tadi adalah doa yang dibaca ketika awal safar. Ketika kita awal keluar dari rumah kita naik kendaraan, kita melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya. Kita baca doa tadi. Tapi ketika pulang dari Jakartanya kita baca doa yang tadi juga, cuman ada tambahan tadi Pak, aibun taibun hamidun li rabbina hamidun. Aibun taibun sajidun atau abidun li rabbina hamidun. Itu tambahan ketika kita pulang. Ini semua doa ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita semua ingat. Ketika kita safar, kita memohon kepada Allah SWT kemudahan. Kemudian bab selanjutnya, bab at-ta'ris bi Dzul Hulaifah wa salatu biha idza sadara minal haji wa awil umrah. Yaitu hadis bab tentang bermalam di Dzul Hulaifah dan salat di dalamnya atau di Dzul Hulaifah ketika pulang dari haji ataupun umrah. Ini tentunya bab ini berkaitan dengan Nabi ini. Khusus kepada Nabi SAW atau penduduk Madinah. Yaitu bermalam di Dzul Hulaifah ketika pulang dari haji ataupun umrah. Nabi SAW biasanya ketika safar, beliau tidak langsung pulang, langsung ke rumah, tapi beliau singgah biasanya dulu suatu tempat. Nah, ini kalau beliau pulang dari haji ataupun umrah, beliau singgah di suatu tempat namanya Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini adalah tempat kalau kita melakukan ibadah haji ataupun umrah, tempat miqat. Miqatnya penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Jadi berihramnya penduduk Madinah itu namanya di suatu tempat namanya Dzul Hulaifah. Atau sekarang namanya Bir Ali. Ya lebih kurang mungkin sekitar 5 kilo atau ya lebih ya dari Masjid Nabawi. Maka di sini Nabi SAW memulai ihram untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah, atau ketika pulang juga dari haji dan umrah, Nabi juga singgah di Dzul Hulaifah. Di sini disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW anakha bil batha allati bidil Hulaifah. Fasalla biha wa kana Abdullah bin Umar yaf'alu dzalika. Yaitu Rasulullah SAW itu singgah anakha bil batha, anakha artinya menurunkan untanya. Yaitu disuruh untanya turun, anakha al-ba'ir. Di batha ya, batha itu tempat yang agak rendah di Dzul Hulaifah. Maka beliau kemudian sholat di situ dan kemudian juga Abdullah bin Umar melakukannya. Jadi ini wallahu alam ini disebutkan oleh Imam Muslim, walaupun tentunya ini ya, khusus ya bagi penduduk Madinah. Ketika mereka pulang dari ibadah haji ataupun umrah, mereka singgah. Ya, Nabi SAW kembali singgah di Dzul Hulaifah. Sebagaimana ibadah haji dan umrah itu dimulai di Dzul Hulaifah, ya, tempat ihramnya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Maka ketika pulang pun Nabi singgah di situ sebelum masuk kota Madinah. Dan memang Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau biasanya ketika pulang dari perjalanan atau safar,
baik pulang dari perjalanan, ya terutama pulang berjihad, maka beliau tidak masuk Madinah dalam keadaan malam. Artinya beliau masuk Madinah itu siang, ya, pagi atau siang, tidak malam. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama bagaimana Nabi SAW melakukan itu agar tidak mengganggu keluarganya yang istirahat. Maka Nabi SAW singgah sebelum masuk Madinah terlebih dahulu. Kalau sampai malam, maka beliau bermalam di jalan. Itu semua tujuannya apa? Agar Nabi SAW tidak mengganggu keluarganya ketika malam. Ini kita lihat bagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika pulang dari safar, baik safar jihad ya ataupun di sini haji ataupun umrah, ya Nabi dalam bab ini disebutkan singgah di Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya, yang itu tempat ihramnya penduduk Madinah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab la yahujju al-baita musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun wa bayanu yaumil hajjil akbar, yaitu bab tentang tidak boleh berhaji orang yang musyrik dan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang, dan penjelasan tentang yaumil hajjil akbar. Ini tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana Nabi SAW sebelum melakukan ibadah haji. Kita tahu bahwasanya ya Mekah dikuasai oleh orang Quraisy yang mereka musyrik. Ketika Nabi SAW ingin melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, maka Nabi SAW mengutus Abu Bakar, kemudian juga Ali bin Abi Thalib menyusul Abu Bakar untuk mengumumkan kepada orang kafir Quraisy pada tahun 9 Hijriah. Ya, ketika manusia melakukan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah, maka Abu Bakar disuruh oleh Nabi SAW untuk datang ke Mekah dan memberitahukan kepada orang-orang musyrik Mekah ketika itu untuk tahun depan nggak boleh haji. Tidak boleh haji orang musyrik. Dan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Karena kebiasaan orang Quraisy itu mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dengan asumsi bahwasanya mereka mengatakan kita ingin membersihkan diri kita. Itu keyakinan mereka. Maka Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk menyampaikan kepada orang musyrik bahwasanya Nabi tahun depan akan datang, maka tidak boleh orang musyrik ikut haji dan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Di sini disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atsani wa Abu Bakar As-Siddiq fil hajjah allati ammarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada fi rahtin yu'adzinuna fin nas yawman nahri la yahujju ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Qala Ibnu Syihab fakana Humaid Ibnu Abdurrahman yaqulu yawman nahri yaumul hajjil akbar. Yaitu hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku Abu Bakar As-Siddiq mengutusku, kata Abu Hurairah, ketika haji yang Rasulullah SAW memerintahkan menjadikan Abu Bakar sebagai amirnya, sebagai pemimpin hajinya, yaitu qabla hajjatil wada, sebelum haji wada. Yaitu Abu Hurairah menceritakan beliau diutus oleh Abu Bakar untuk memberitahukan kepada manusia, di mana pada kapan itu ketika Nabi SAW menunjuk Abu Bakar menjadi Amirul Hajj, pemimpin orang yang berhaji ketika sebelum haji wada, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Ya, 9 Hijriah. Nabi berhaji pada tahun 10 Hijriah. Maka Abu Hurairah mengatakan, Abu Bakar mengutusku dengan beberapa orang. Mengutus beberapa orang, aku dan beberapa orang sahabat untuk apa? Yu'adzinuna finnas yauman nahri, untuk memberitahukan kepada manusia pada yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar apa? Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Abu Hurairah menceritakan, aku diutus oleh Abu Bakar
bersama beberapa orang sahabat untuk memberitahukan kepada manusia pada tanggal 10. Ya, aku diutus itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk mengumumkan kepada mereka apa? La yahujju ba'dal ami musyrik. Tidak boleh berhaji setelah tahun ini musyrik. Ini terakhir orang musyrik boleh berhaji. Setelah ini enggak boleh lagi orang musyrik berhaji. Wala yatufu bil bait uryanun. Tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Kemudian Ibnu Syihab mengatakan, Humaid Ibnu Abdurrahman mengatakan yauman nahri yaumal hajjil akbar. Yaumun nahri artinya hari di mana pada hari itu ada penyembelihan. Yaumun nahri itu artinya. Apa yang dimaksud dengan yaumun nahri? Itu tanggal 10 Zulhijjah. Yaumun nahri itu adalah yaumul hajjil akbar. Itu apa? Disebut juga hari yaumal hajjil akbar. Ada istilah ya dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan. Yaumal hajjil akbar dalam surah At-Taubah. Hari haji yang paling besar. Maka para ulama berbeda pendapat. Kapan hari apakah yang dimaksud dengan hari yaumul hajjil akbar? Sebagian ulama mengatakan yaumul arafah, yaumul arafah yaitu pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sebagian lagi mengatakan apa? Yaumun nahri yaitu 10 Zulhijjah. Yang paling tepat 10 Zulhijjah ya. Kenapa dikatakan tanggal 10 Zulhijjah dikatakan yaumul hajjil akbar, haji yang paling besar? Karena ya walaupun memang puncak haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi pada tanggal 9 Zulhijjah yang orang-orang yang melakukan ibadah haji hanya melakukan satu ibadah saja, yaitu wukuf di Arafah. Sedangkan pada tanggal 10 Zulhijjah, orang yang melakukan ibadah haji itu melakukan ritual yang banyak. Pertama, melakukan melontar jumrah Aqabah, kemudian mereka bercukur, kemudian mereka menyembelih, kemudian mereka tawaf ifadah dan sa'i. Itu dilakukan dalam satu hari. Maka ini yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Jadi Yaumul Hajjil Akbar itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketika jemaah haji itu paling sibuk ya. Kapan jemaah haji paling sibuk? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Karena mereka banyak melakukan ritual ibadah di hari tersebut, yaitu mulai dari tawaf, mulai dari melontar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, bercukur, kemudian tawaf dan sa'i. Maka ini yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini ya beberapa hadis dan beberapa bab yang kita bisa baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.